Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Home Channel. Kami kali ini akan memberikan informasi bagaimana menservis blender yang tidak mau hidup atau mati seperti ini. Tiba-tiba blender kami mati seperti ini walaupun sudah dicolokkan ke listrik. Tentu kadang teman-teman bingung bagaimana cara menservisnya, bagaimana cara merunutnya, bagaimana cara memperbaikinya mesin blender ini, maka cek terus video ini. Nah, pertama-tama tentu kita persiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk mengeceknya, yaitu seperti alat ukur multimeter analog seperti yang kami punya ini, dan juga obeng untuk membuka mesin blendernya. Sebenarnya sangat mudah untuk melakukan perawatan mesin blender ini atau pengecekan. Tinggal kita buka sekarang. Di mesin blendernya ada 3 baut di bawah ini. Nah, seperti ini. Kita coba untuk membukanya pelan-pelan. Gunakan obeng yang panjang kalau punya, dan lakukan dengan hati-hati. Nah, setelah kita membukanya semua baut, maka kita lepas cover bawahnya seperti ini. Nah, ini bagian dalam mesin blendernya. Sangat sederhana sekali. Nah, yang perlu kita lakukan pertama-tama, sebelum kita melangkah ke dalam mesinnya, kita harus memastikan dulu atau mengecek hubungan kabel di dalam sistem blender ini. Kita cek dari colokan blendernya dengan multimeter ini. Arahkan tombol ke ohm kali 10 atau kali 100. Kita coba tes di colokan blendernya seperti ini. Ini gunanya untuk mengetahui apakah ada sambungan kabel yang putus di dalam mesinnya. Nah, kalau kita lihat jarumnya tidak bergerak, berarti ada yang masih terputus di dalamnya. Tentu, nah seperti ini kita tes. Tentu kita harus merunut satu persatu. Setelah colokannya kita tes, kemudian kita melangkah lebih dalam lagi sambungan kabelnya. Kita lihat, nah ini sambungannya dari colokan kabel power masuk ke dalam switch tombol on off. Nah, tombol on off luar ini masuk ke sini. Kemudian dari tombol on off ini terbagi lagi, ada yang ke dinamo dan ada yang ke switch tambahan. Nah, switch tambahannya kita akan lihat, switch tambahannya ada di sebelah kanan bawah. Nah, ini switch tambahan ini. Switch tambahan ini nanti kita cek sebenarnya apakah ada kendala di sini. Kalau nanti kita cek kondisinya rusak, berarti kita harus ganti atau kita akalin. Nah, kemudian nanti kita akan melihat dan mengetes dengan multimeter analog kondisi switch yang ini. Tentunya kita lepas dulu switch ini untuk memastikan fungsinya seperti apa. Kita harus tahu, kita congkel dulu sedikit dengan obeng seperti ini. Tentu mencongkel switch ini perlu kehati-hatian dan tidak perlu cepat-cepat ingin selesai, biar kondisinya nanti tidak patah. Pelan-pelan diungkit. Nah, nanti kita akan bisa mengeluarkannya seperti ini. Nah, ini switch tambahannya, ada kontak on off-nya. Kita akan mengetes apakah on off-nya ini masih berfungsi ketika blender dinyalakan. Agar memudahkan dalam pengecekan, saya akan memodifikasi sedikit switchnya ini dengan mengikatnya dengan karet gelang seperti ini, sehingga memudahkan nanti saya dalam mengeceknya.
Nah, ini kalau ditekan di karet berarti switchnya dalam kondisi on yang ini. Oke, udah siap, udah saya karet, kita karet. Teman-teman pada paham, karet kita tes lagi seperti awal. Di pas colokannya ini kita taruh alat ukurnya seperti ini. Nah, tekan seperti ini, kemudian nanti kita tekan tombol on off blendernya. Itu menandakan ada sambungan. Nah, seperti ini kita bisa melihat ada pergerakan jarum, berarti menyatakan bahwa semua sistem sambungan kabelnya aman dan nyala. Sehingga nanti kalau kita colokkan, berarti aliran listriknya akan mengalir ke tiap-tiap kabel tanpa ada hambatan. Sehingga bisa menyalakan blender dengan aman. Tentu setelah kita karet seperti ini, ya karena ini masih sederhana solusinya, kita gunakan karet saja. Dan langsung kita pasang, kembalikan ke posisi semula dengan masih pakai karet seperti ini saja. Karena bagi kami hal simpel dan masih bisa diperbaiki tanpa biaya, akan sangat menghemat untuk keluarga kita. Tentu dalam mengembalikan switch ke dalam posisi semula harus hati-hati. Jangan sampai nanti akhirnya merusak switch itu sendiri. Pelan-pelan saja kita kembalikan ke kondisi semula sampai semuanya rapi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nanti kita kembalikan, kita tutup lagi covernya. Nanti kita tes dengan aliran listrik di colokan listrik. Kita tutup seperti ini semua. Kita pastikan aman dan tidak ada yang terganjal atau tidak ada yang rusak. Kita pastikan lagi seperti ini. Sekarang saatnya kita coba mencolokkan blender ke sumber listrik. Langsung kita akan memastikan blender ini apakah berputar atau tidak. Kita akan lihat. Nah, ini kita akan mengetahui bahwa ketika tombol blender dipencet, blender menjadi menyala. Alhamdulillah. Oke, saya rasa seperti ini informasi yang bisa kita berikan kepada teman-teman Anda semua. Semoga Anda bisa memperbaiki atau bisa memberikan solusi terhadap kerusakan mesin-mesin di rumah Anda sehingga bisa menghemat biaya pengeluaran. Oke, salam dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.